Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan tani, selamat berjumpa lagi di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Nah, di pagi hari ini saya akan mereview bagaimana perawatan mengenai padi yang sedang bunting. Pemberian nutrisi dan pestisidanya apa saja nanti kita akan kupas tuntas di video ini. Karena di fase bunting ini, padi sangat membutuhkan perawatan yang ekstra, dan ini juga salah satu kunci sukses dalam bertanam padi. Jika kita mampu melewati serangan hama dan penyakit saat padi sedang bunting, insya Allah, saat mulai keluar hasilnya akan maksimal. Untuk rekan tani semua, terima kasih telah kembali lagi ke channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang perawatan tanaman padi pada fase bunting. Fase bunting merupakan salah satu fase krusial dalam pertumbuhan tanaman padi, di mana padi mulai membentuk malai. Pada fase ini, tanaman padi sangat membutuhkan perawatan ekstra untuk memastikan hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Kita akan membahas tahap demi tahap perawatan padi pada fase bunting, mulai dari pemberian nutrisi hingga pengendalian hama dan penyakit. Bagi rekan tani yang baru menemukan channel ini atau baru menyaksikan video ini, jika video ini bermanfaat, silakan bantu subscribe dan like ya. Mari kita lanjut ke pembahasan lengkapnya. Nah, pada usia 45 hari setelah tanam, kita perlu melakukan pembasmian hama dan penyakit. Proses ini penting untuk memastikan tanaman padi bebas dari serangan awal yang dapat menghambat pertumbuhannya. Kita menggunakan insektisida dengan bahan aktif emamectin benzoate. Merek dagang yang sering saya gunakan adalah Emacel. Untuk dosis yang saya sarankan adalah 1 tutup botolnya untuk tangki yang 16 liter. Selanjutnya penggunaan fungisida. Mengingat musim penghujan, kita perlu mengantisipasi serangan penyakit seperti hawar daun bakteri dan penyakit blast. Fungisida yang saya rekomendasikan adalah fungisida Skor. Fungisida ini efektif untuk mengendalikan penyakit daun pada kondisi cuaca lembab dan dapat menginclongkan bulir padi. Selanjutnya penggunaan zat pengatur tumbuh ZPT. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan anakan padi yang pendek atau prematur dengan indukannya, sehingga menghasilkan anakan yang produktif. Biasanya saya menggunakan Gibropanen. Untuk dosisnya saya menggunakan 1 saset per tangki 16 liter. Dengan langkah-langkah ini, kita memastikan tanaman padi kita siap menghadapi fase berikutnya dengan kondisi yang optimal. Lalu kita masuk tahap kedua usia 55 hari. Pada usia 55 hari, tanaman padi sudah memasuki fase bunting. Pada tahap ini, pemberian nutrisi menjadi sangat penting. Jika ada dana lebih, pemupukan melalui penaburan sangat saya sarankan. Untuk lahan 1 hektar, gunakan 50 kg KCG dan 50 kg NPK, total 100 kg. Jika tidak ada dana lebih, ada alternatif yang lebih ekonomis adalah melalui penyemprotan. Gunakan pupuk MKP monokalium fosfat atau Gandasil B. Dosis untuk MKP adalah 4 sendok makan per tangki 16 liter, sedangkan untuk Gandasil B, cukup 2 sendok makan per tangki 16 liter. Selanjutnya penggunaan insektisida dan fungisida. Campurkan insektisida dan fungisida sesuai kebutuhan. Untuk insektisida, bahan aktif yang disarankan adalah Dimehepo dan Imidacloprid. Fungisida yang digunakan adalah Nativo dari PT Bayer dengan dosis 3 bungkus untuk lahan 1 hektar. Pemberian nutrisi dan perlindungan ini membantu tanaman padi tumbuh dengan optimal selama fase bunting. Lalu kita masuk ke tahap ketiga usia 60 hari. Nah, pada usia 60 hari, kita perlu melakukan penyemprotan ulang dengan beberapa penyesuaian. Gunakan pupuk kalsium untuk memperkuat tanaman padi. Merek dagang yang saya gunakan bisa bervariasi, misalnya produk dari Manohari. Dosisnya adalah 2 sendok makan per tangki 16 liter. Lanjutkan penggunaan insektisida untuk mencegah serangan hama beluk. Bahan aktif yang saya gunakan tetap emamectin benzoate dengan merek dagangnya Emacel.
Dosis kita tingkatkan menjadi 1,5 tutup botolnya per tangki 16 liter. Nah, pada tahap ini, fokus utama adalah mencegah serangan hama beluk, sehingga fungisida tidak digunakan. Dengan penyesuaian ini, kita memastikan tanaman padi tetap terlindungi dari hama dan penyakit selama fase kritis ini. Masuk ke tahap keempat, usia 65 hari. Pada usia 65 hari, tanaman padi biasanya sedang mengalami bunting besar atau mulai keluar satu persatu. Untuk mengatasi serangan hama beluk yang mungkin meningkat, gunakan insektisida Belt Expert jika memungkinkan. Dosis sesuai dengan petunjuk pada kemasan produk. Gunakan kembali NKP dengan dosis 3 sendok makan per tangki 16 liter. Tambahkan ZPT untuk membantu mulai keluar serempak. Dosis ZPT adalah setengah dari dosis yang tertera pada kemasan produk. Untuk fungisidanya yang saya gunakan adalah Skor dengan dosis 16 ml per tangki 16 liter. Tahap ini sangat penting untuk memastikan malai padi keluar dengan sempurna dan bebas dari hama beluk. Jadi untuk kesimpulannya, fase bunting pada tanaman padi adalah periode yang sangat krusial dalam menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen. Pada fase ini, pembentukan malai padi terjadi dan ketersediaan unsur hara seperti fosfat dan kalium sangat penting untuk memastikan malai padi berkembang dengan baik dan seragam. Penggunaan pupuk daun yang tepat selama fase ini dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pembentukan malai dan pengisian bulir padi, sehingga hasil panen lebih melimpah dan berkualitas. 3 jenis pupuk daun yang sangat direkomendasikan untuk digunakan selama fase bunting adalah Gandasil B, NKP dari Pak Tani, dan Multi Padi Plus. Masing-masing pupuk memiliki kandungan unsur hara yang berbeda namun saling melengkapi, serta manfaat yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Gandasil B dapat membantu merangsang pembentukan dan pertumbuhan buah, serta menyelaraskan proses keluarnya malai padi dan pengisian bulir padi. NKP dari Pak Tani berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, pembentukan malai, pengisian bulir padi, dan memperkuat batang padi. Sedangkan Multi Padi Plus dapat meningkatkan zat warna hijau daun, memperkuat batang padi, meningkatkan jumlah anakan produktif, dan menambah bobot bulir padi. Penggunaan pupuk daun dengan dosis dan waktu aplikasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Dengan perawatan yang tepat selama fase bunting, tanaman padi akan tumbuh dengan sehat dan menghasilkan panen yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan tani dalam mengelola tanaman padi untuk hasil yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru dan tips bermanfaat lainnya dari kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like ke video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Suwarno. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.